Nah, ini. Kita lanjut pada ayat keempat. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca panjang Maliki Yaumiddin, ada pula yang membaca pendek Maliki Yaumiddin. Dalam tafsir sama-sama membenarkan boleh dibaca panjang maupun pendek. Nah, sebelumnya saya telah sampaikan bahwa Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, rangkuman dari sekian ribu ayat yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga ketika dia diurai satu persatu, maka kita akan menjumpai penjelasan-penjelasan ya. Ini disebut munasabah ayat. Munasabah ayat, mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, kita kembali. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan ya. Sekarang pertanyaannya, ma huwa yaumuddin, apa itu yaumuddin? Apa itu hari pembalasan? Karena ini adalah sesuatu yang gaib, maka Allah memberikan petunjuk pada surah yang lain, pada ayat yang lain. Bisa kita lihat pada Quran surah Al-Infitar ayat 17 sampai 19. Allah menjelaskan tentang yaumuddin. Allah berfirman, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Ya. Sekali lagi Allah mengulang, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Kita lanjut. Jikalau kita melihat pada Quran surah yang lain seperti Quran surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Pada hari itu fala ansaba bainahum, tidak ada hubungan ya, satu sama lain, apa anak ibu, anak saudara, sahabat, pasangan hidup, tidak ada. Fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertanya satu sama lain karena saking sibuknya untuk mengurusi diri masing-masing. Kemudian atau pada Quran surah Al-Kafir ayat ke-16, yang tentu sekali lagi tentu banyak pada surah-surah yang lain. Kita mengambil beberapa ayat dalam surah-surah yang ada. Pada Quran surah Kafir ayat ke-16 Allah berfirman, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai', limanil mulku al-yawma lillahi wahidil qahhar. Hari pembalasan itu yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Dua contoh ayat yang menjelaskan tentang yaumuddin, dan sekali lagi tentu masih banyak pada surah-surah yang lain.
apa yang ingin atau apa yang penting kita pahami, ya. Pada yaumuddin tidak ada syafaat, tadi tidak ada lagi hubungan satu sama lain, maka tidak ada syafaat pada hari pembalasan kecuali atas sisi Allah, yang termasuk malaikat. Allah berfirman dalam Quran surah An-Najm, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Tidak ada yang mampu memberi pertolongan, memberi syafaat satu sama lain, termasuk Rasulullah, bahkan malaikat, kepada manusia, kepada kita, kecuali atas izin Allah. Kemarin kita sudah mengingat bahwa bacalah Quran karena dia akan nanti menjadi syafaat bagi kita, ya, tentu dengan izin Allah. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, ini juga mengingatkan kita dan sekaligus menjelaskan kepada orang-orang yang tidak meyakini tentang hari pembalasan, ya. Jadi orang ateis itu sejak dulu sudah ada. Bisa kita lihat dalam Quran ketika mereka bertanya, apakah ketika kita mati, tulang-tulang kita setelah hancur, terpisah-pisah, terurai, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Bagaimana mungkin? Kata mereka. Padahal tulang-tulang kita sudah terpisah. Ini bisa dilihat dalam Quran surah Al-Qiyamah. Allah menjawab, bahkan Allah mampu menyusun tulang jari jemarinya sempurna seperti sebelumnya. Silakan dilihat dalam Quran surah Al-Qiyamah. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir, orang ateis yang tidak meyakini tentang yaumuddin, hari pembalasan. Logikanya sederhana. Di dalam hidup, ya, apakah memang yaumuddin itu ada, hari pembalasan itu ada, untuk apa diadakan? Sederhana saja, bahwa manusia yang hidup pada hari ini, ya, manusia yang hidup pada hari ini tidak semuanya mendapatkan balasan, baik itu amal baik maupun amal buruk. Tidak semua orang korupsi itu telah dipenjara. Tidak semua orang yang membunuh itu telah dihukum. Dan tidak semua orang yang dipenjara hari ini adalah orang-orang yang benar bersalah. Maka untuk mengatasi semua itu, Allah telah menyiapkan yaumuddin, hari pembalasan yang sebenarnya. Hari pembalasan yang sebenarnya.